Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, ku percaya firman-Mu, ku percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin. Ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
Demikian iman kami nyatakan melalui pujian ini. Kami percaya kepadamu Tuhan, kepada firman-Mu, kepada janji-Mu yang ya dan amin. Sebentar kami renungkan firman-Mu, buka hati kepikiran kami, Allah Roh Kudus bekerja, menuntun kami memahami kebenaran-Mu, dan kami hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk dalam Wahyu pasal yang ke-6. Ada 17 ayat, kita baca semuanya. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi kuruh, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberi kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat bahwa misbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lamakah lagi ya, penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta
dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Amin. Bapak Ibu, dalam kitab Wahyu ke-6 ini, kita melihat bagaimana ke-6 meterai dibuka satu persatu oleh anak domba. Banyak hal dalam teks ini yang tidak kita pahami, karena secara rinci kitab Wahyu banyak berisi gambaran-gambaran simbolis. Namun berita utamanya dapat kita pahami, bahwa pembukaan setiap meterai diikuti dengan penghukuman adalah sebagai wujud murka Allah. Murka Allah yang bukan karena pembalasan dendam yang sewenang-wenang, melainkan murka Allah sebagai bukti keadilan dan kekudusannya. Keempat penunggang kuda dengan ciri-ciri yang berbeda menunjukkan pada bentuk-bentuk hukuman yang ditimpakan ke atas bumi. Lalu di ayat yang ke-10, suara para martir dikatakan, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Ini adalah seruan doa para martir yang akan menyadarkan kita bahwa pembalasan Allah yang adil akan terwujud suatu hari nanti. Berapa lama lagi kita tidak tahu, tetapi Allah akan pasti bertindak. Ada waktunya akan bertindak. Kita diingatkan untuk percaya bahwa penghukuman Allah yang adil akan ditimpakan kepada mereka yang membenci Kristus dan yang menganiaya umatnya. Sering kita merasa seolah-olah Allah tidak lagi memperdulikan penderitaan umatnya, sehingga kejahatan sepertinya mengalahkan kebenaran. Namun pagi hari ini kita diteguhkan oleh firman bahwa kepastian bagi kita untuk tetap meyakini bahwa Allah setia dan adil, Dia berkuasa. Dia akan menghukum dunia karena penolakannya kepada Kristus dan kekejamannya kepada umat yang percaya. Untuk itu, bagi kita, tetaplah meyakini bahwa Allah itu setia dan adil. Ia meminta kepada kita untuk tetap setia dan sabar dalam menanti keadilan Allah. Bukan hanya menanti keadilan Allah dinyatakan, tetapi sambil berlaku keadilan di bumi. Tetap kerjakan tugas, panggilan, pelayanan kita sampai Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya dan mengaruniakan upah kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami menerima berkat anugerah nafas kehidupan dari Tuhan. Itu artinya satu hari kembali kami diberi kesempatan untuk hidup memuliakan Tuhan, menghayati iman percaya kami, berjuang atas pergumulan iman kami di dalam Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, teguhkan setiap umat Tuhan yang hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta, atas dunia ini. Kami berdoa untuk umat Tuhan, apapun sekarang pergumulan kami, Tuhan memperhatikan, Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan menolong kami, dan sebagai Allah yang adil, Engkau akan bertindak, memberikan pahala, upah bagi yang setia,
bagi yang bertekun dalam iman percaya, dan hukuman bagi yang menentang Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang menguatkan kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kami, berjalan dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.